Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk materi review soal turunan trigonometri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini hanya menentukan nilai turunan trigonometri yang telah kamu pelajari dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Oke. Baik, ada yang perlu kamu ingat dalam turunan trigonometri itu bahwa turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, turunan tangen X adalah sekan kuadrat X, turunan cos sekan X adalah min kotangen cos sekan X. Turunan sekan X itu sama dengan tangen X sekan X, dan turunan kotangen X itu adalah min cos sekan kuadrat X. Jadi ini adalah turunan trigonometrinya, tapi konsep operasi turunannya sama dengan sifat-sifat pada turunan aljabar, misalnya dalam bentuk U per P, U kali P, dan bentuk suatu fungsi itu dia turunan rantai, caranya tetap sama, polanya tetap sama ketika kita mengerjakan turunan aljabar, ya, operasinya tetap sama sifat-sifatnya, tetapi hasil turunan trigonometrinya dalam bentuk trigonometri juga, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini tipe soal turunan trigonometri yang bercampur dengan turunan aljabar. Sekalian mengingat ya, sama-sama nanti kita selesaikan. Jika Gx sama dengan 3x kuadrat kurang 1/2x kuadrat ditambah cos x, maka G aksen x sama dengan berapa? Nah, di turunan ketika dia ketemu operasi plus minus, maka kita bisa menurunkan persuku dari turunan tersebut, gitu ya. Jadi persuku dari turunan tersebut. Dari sini kita bisa ambil solusinya. Ini langsung aja ya. Kalau kamu bingung, di sini kamu bisa buat turunan itu tidak dalam pecahan supaya mudah. Kita buat dia dalam bilangan yang tanpa pecahan. Itu 3x kuadrat, yang di atas itu bisa dirubah menjadi setengah x pangkat minus 2. Oke. Ditambah 2 cos x. Ini sederhana ya, tapi harus tahu. Maka dari sini kita akan dapati G aksen X sama dengan, ini berapa? Kalikan ya, 6X di min kali min plus 2 kali setengah, hasilnya adalah 1 ya, X pangkat. Nah ini turunan itu kan fungsinya, ingat kembali, F X sama dengan AX pangkat N, maka F aksen X sama dengan A kali N X pangkat N kurang 1. Seperti itu kan? Maka kita dapati di sini min 2 dikurang 1 hasilnya min 3 ditambah. Nah, cos X turunannya apa? Min sin, Mem. Oke, min sin X. Ini masih sederhana ya. Maka kita dapati si GX aksen ini, susun kembali, 6X ditambah 1/X pangkat 3 dikurang 2 sin X. Oke, 2 sin X. Dari sini kita dapat nilainya adalah hasil turunannya itu apa nih? Yang memenuhi A atau B? A ya? A. Oke, bisa ya? Untuk yang ini bisa paham kan? Insya Allah. Ya, kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Nah, di turunan ini terserah ya mau variabelnya apa, kita turunkan terhadap variabelnya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di sini H0, H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 kali sin theta. Nah, kamu harus jeli memperhatikan ini turunan fungsi variabelnya diturunkan terhadap apa? Terhadap theta kah atau terhadap pi? Karena di sini kita ketemu variabel theta sama pi, hati-hati. Karena di sini H aksen theta, maka yang kita turunkan adalah terhadap theta di sini. Jadi solusinya bagaimana? Kita lihat dulu fungsinya. Fungsinya di sini adalah H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 sin theta. Oke, ini kan ada bentuk apa? Perkalian U pi. Kita misalkan seperti itu ya. Oke, di sini ada dalam theta ada 2 suku yang dikalikan, maka
Ingat kembali jika Fx sama dengan U kali V, maka F aksen X sama dengan apa? U aksen V ditambah V aksen U. Di sini U V ini dalam fungsi ya. Di sini kebetulan kita dapat U-nya itu adalah theta ditambah pi per 2, berarti turunan DU theta, DU terhadap theta itu adalah siapa? Ini jadi konstanta. Maka turunan pi per 2-nya 1, Mem. adalah 0 ya. Berarti ini adalah berapa? 1. V itu sama dengan sin theta, maka kita dapati dV d theta itu sama dengan apa? Cos theta. Jadi sederhana kan? Nah, untuk mencari H aksen theta ini sama dengan U aksen P. U aksen tadi kita dapati ini sama juga dengan U aksen. Ya, U aksen turunan terhadap turunan U terhadap theta. Nah, ini 1 dikali V. V-nya adalah siapa? Sin theta ditambah P aksen U. V-nya tadi sin theta. Aksennya turunannya adalah cos theta dikali siapa? Dikali theta ditambah pi per 2. Sampai di sini belum ada opsi yang memenuhi. Maka kamu jabarkan lagi. Hasilnya adalah sin theta ditambah theta cos theta, kita kalikan ya ke dalam, ditambah pi per 2 theta. Itu ya. Mana yang memenuhi dari sini? Dari kunci jawabannya. Mem. Iya, oke, E. Baik, ini yang E. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Paham ya untuk yang ini? Kali V-nya? Insya Allah paham? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Baik. Turunan dari sekan T dikurang cos sekan T adalah. Nah, di sini sukunya dia kan diselisih tanda hubungnya. Jadi sini kita dapat solusinya. Solusinya apa? Fungsinya adalah Y sama dengan sekan theta dikurang cos sekan theta. Maka Y aksen adalah, ini kan dia langsung turunkan masing-masing. Turunan sekan tadi apa? Turunan sekan adalah sekan theta, sekan ya, tangen theta. Gitu kan? Cos sekan turunannya kan tadi negatif, maka min kali min jadi di sini positif. Cos sekan theta dikali tangen lawannya apa nih? Kotangen ya. Kotangen theta. Nah, ada nggak fungsinya di sini? Tidak ada. Di sini muncul di opsi sin cos. Tidak ada sekan dan tangen. Maka kita kembalikan lagi ke perbandingan. Ya, kita ketahui bahwa ini kan ada sekan, ada kosekan, ada kotangen, ada tangen. Sekan itu, sekan theta, ingat kembali, sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Benar ya? Cos sekan theta itu nilainya adalah 1 per sin theta. Iya. Kemudian tangen theta itu sama dengan sin, kok theta si T ya. Tangen T itu adalah sin T per cos T. Jadi ambil identitasnya. Berarti kotangen T itu sama dengan cos T per sin T. Ya. Ya, ini tinggal dirubah saja karena di opsi memuat sin dan cos, maka kita rubahlah ke dalam sin dan cos. Oke, dari sini kita dapati sekan theta itu tadi adalah 1 per cos T, 1 per cos T, dikali tangen theta adalah sin T per cos T, ditambah kosekan itu adalah tadi 1 per sin T, kotangen itu dibalikan ya, cos T dibagi sin T. Oke, jadi dari sini kita dapati persamaannya menjadi apa ya aksennya? Sin T per cos T kali cos T akan menghasilkan cos kuadrat T. Oke, ditambah cos kuadrat cos T per yang di bawahnya sin T kali sin T. Berarti sin kuadrat T. Gitu ya. Nah, ini tandanya hubungnya tanda tambah.
Nah, sudah ada bentuknya, belum ada. Kalau belum ada, langsung dirubah. Dirubah, samakan dulu penyebutnya. Kan kalau bisa dijumlahkan, harus samakan dulu penyebutnya. Gitu ya. Nah, yang ini belum ada sin T. Maka di sini kita dapati sin kuadrat T dikali sin T ditambah cos kuadrat T dikali siapa? Cos T. Cos T gitu ya. Per ini dikalikan sama penyebutnya. Maka menghasilkan sin kuadrat T cos kuadrat T. Ini dia kan. Disederhanakan lagi maka menghasilkan bentuk sin kuadrat T kali sin T hasilnya adalah sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T ya per yang di bawahnya bentuknya kita lihat di sini. Ya. Ini sama dengan apa? Dikeluarkan kuadratnya ya. Sin T kali cos T itu sama-sama siapa? Sama-sama pangkatnya pangkat 2. Masih ingat ya, bentuk A kuadrat B kuadrat bisa dibentuk menjadi AB kuadrat aljabarnya. Oke? Bisa paham untuk soal yang ini? Bisa ya? Sama paham ya? Sama paham. Oke, baik kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini diberikan jika Y sama dengan X pangkat 3 tangen X, maka Y aksen sama dengan berapa? Sini kita ambil solusinya ya. Solusinya Y sama dengan ini bentuknya sama. Ini bentuknya adalah bentuk apa? Kalau sudah ada ini berarti dia bentuk perkalian, gabungan antara aljabar dan trigonometri, tangen X. Oke, sekarang kita punya U, punya V. Nih, U-nya tadi di sini kita dapatkan X pangkat 3, berarti U aksennya kita dapati 3X kuadrat. Oke, V-nya sama dengan tangen X, maka V aksennya, turunan tangen tadi apa? Sekan kuadrat T. Masih ingat nggak? Turunan tangen adalah sekan kuadrat X ya, karena ini variabelnya X. Oke. Maka dari sini kita bentuk ke dalam U kali V. Berarti U aksen V, U aksennya adalah tadi 3X kuadrat dikali tangen X ditambah turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Maka X-nya tetap ya, U V aksen kan. Berarti X pangkat 3 dikali sekan kuadrat X. Seperti ini ya. Ada nggak hasilnya di sini? Ternyata hasilnya dalam tangen semua. Maka kita ambil lagi identitasnya. Di kelas 1 banyak kita belajar identitas ya, trigonometri. Ingat kembali bahwa 1 ditambah tangen kuadrat X itu nilainya adalah sekan kuadrat X. Oke. Maka sekan kuadrat X-nya kita rubah ke sini. Diperolehlah 3X kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 dikali 1 tambah tangen kuadrat X. Oke. Nah, keluarkan kurungnya, kita dapati 3X kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 tangen kuadrat X. Kita susun dari pangkat yang tertinggi ya, biar rapi. Kita buat dari sini, maka hasilnya adalah sama dengan X pangkat 3 dikali tangen kuadrat X ditambah 3X kuadrat kali tangen X ditambah X pangkat 3. Baru ada pilihan opsinya. Berarti dengan ini kita dapati jawabannya adalah E. Jadi untuk yang ini, kasus nomor 4 adalah E jawabannya. Oke, sampai di sini paham, Nak? Jadi untuk turunan trigonometri, limit trigonometris yang berhubungan dengan trigonometri, opsi jawabannya itu kamu tidak akan pernah melupakan rumus-rumus identitas dan rumus-rumus trigonometri yang ada di kelas 11. Karena biasanya bentuk jawabannya itu mengarah bisa ke penyederhanaan, bisa ke penjabaran, ke rumus-rumus tersebut. Jadi harap diingat kembali ya. Oke, kita lanjut. Iya, Nak. Itu 3-3, Mem. Mana? Itu kan 3-3, itu 1-3. Mana? Mem. Yang mana? Jawabannya A, Mem, kan E. Oh iya, salah ini saya ya. Oke.
Pertama 3. Oh iya, di sini kan X pangkat 3 ya. Salah jawabannya ya. Berarti opsinya adalah, nah ini dia yang harus hati-hati ya. Jangan sampai pengertian benar waktu di opsi salah seperti saya. Jadi harus diperbaiki. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah, ya saya ambil dulu pennya. Oke, berarti jawabannya adalah apa tadi? Oke, thank you, Dai. Benar ya? Yuk, kita lanjut berikutnya ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah turunan yang memuat nilai, ya, memuat nilai. Jadi caranya sama, tetap diturunkan fungsinya, kemudian kita mensubstitusi nilai pengganti X-nya, variabel X-nya. Dari sini kita dapati solusinya, ini ada fungsi Hx sama dengan X kuadrat kotangen X. Di sini kita punya U itu sama dengan X kuadrat, kemudian U aksen berarti 2X, sama ya seperti tadi ya. V itu sama dengan kotangen X, maka V aksen sama dengan apa? Minus CSC kuadrat. Ya, minus kotangen X, kosekan X, gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal masukkan aja U aksen, berarti H aksen X-nya itu adalah 2X kotangen X ditambah ya, minus, jadi minus ini ya, ditambah X kuadrat dikali minus. Mem, itu turunan kotangen, Mem. Min CSC. Oh iya, iya. Kok jadi salah saya? Oke. Cos kuadrat X ya, bukan turunan kosekan ya. Oke, saya perbaiki dulu. Oke. Berarti, mana nih penghapusnya? Oke. Ini hasilnya adalah minus. Berarti ini salah. Oh, ini kosekannya. Oke. Saya perbaiki ya. Ini means kosekan kuadrat X ya. Kosekan kuadrat X. Oke, kita mulai ya. Berarti tadi di sini kalau dia aksen pi per 4 itu 45 derajat ya. Berarti ini 2 kali pi per 4 kotangen pi per 4. Kita masukkan ya. Ditambah pi per 4 kuadrat. Ini plus jadi minus ya. Minus plus kali min, minus pi per 4 kuadrat kosekan kuadrat pi per 4. Oke. Ini dia ya. Ini oke, pas. Ini gini ya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita dapati maka H aksen pi per 4 itu sama dengan 2 kali pi per 4 jadi pi per 2 ya. Pi per 2. Benar? Nah, kotangen pi per 4 sama dengan tangen pi per 4 sama dengan berapa? Nilainya tangen pi per 4. Halo? Dengar suara saya? Tangen pi per 4 kan sama dengan 1. Maka kotangennya juga sama, kan kebalikan dari ini ya. Kebalikan dari tangen. Berarti pi per 4 sama dengan 1. Berarti ini kali 1. Kurang. Ini hasilnya adalah pi kuadrat per 16. Benar ya? Kosekan. Kosekan itu adalah balikan dari siapa? Balikan dari sin. Oke. Kalau kita dapati sin X itu sama dengan setengah akar 2. Sin kuadrat X, maka ini kita kuadratkan gitu ya. Maka kita akan dapati nilainya adalah 1 per 4. 1 per 4, 2 per 4. Ya, 2 per 4 itu nilainya sama dengan berapa? Setengah. Maka balikan dari sin 1 per sin kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Gitu ya. Maka hasilnya adalah berapa? 2. Maka ini dikalikan siapa? Kalikan 2. Nah, di opsi di sini pi-nya dikeluarkan. Kamu keluarkan saja pi-nya. Di sini kita punya pi per 2. Oke, pi per 2. Di sini berarti 1 dikurang. Ini jadi, ini habis ya, ini 8 ya. Berarti jadi tinggal pi per 8. Ada opsinya? Tidak ada. Jadi supaya ada,
Nah, ini dia nggak ada pecahan di pi-nya tunggal. Maka kita kalikan berapa? Kalikan 8 ya. Kita akan menghasilkan sama-sama kalikan 8 ya. 8 per 8, maka hasilnya adalah berapa ini? 4. Benar ya? Pi per berapa ini? Pi per 4, Mem. pi per 4 atau pi per 8? Supaya hasilnya ada. Halo, masih adakah orang di sini? Pi per 4, Mem. Hasilnya adalah, ini kan ya, hasilnya adalah pi per berapa? Pi per 4 dikali berapa? 8 kurang pi, Mem. 8 dikurang pi. Sama nggak sama yang di sini? Hati-hati. Sama nggak nilainya? Enggak, Mem. Enggak kan? Cari yang sama. Janganlah nggak sama. Apa dia supaya sama? Lihat dulu. Lihat dulu. Saya hapus dulu ya. Ya. Sepertinya ada sesuatu yang ini ya di sini ya. Ada yang salah ya? Coba dari hitungannya. Coba di sini ada 2 kali pi per 4 sama dengan pi per 2. Benar ya? Kuatangen ini 1. Dikurang pi per 4 kuadrat. Pi per 4 kuadrat adalah pi per 16. Benar ya? Dikali kosekan kuadrat pi per 4. Tadi sin kuadrat sama dengan setengah. Ya, pas. Maka kosekan kuadratnya adalah 2. Benar ya? Nah, 2 ini dibagi 8. Kalau kita rubah saja, ini kan dulu ya. Oh, ini. Ini kita hapus dulu. Kita ganti aja. Langsung pi per 8 boleh ya, lebih mudah ya. Kan ini ada pi per 8, ada pi per 2. Supaya dia pi-nya tinggal tunggal, maka kita ganti dia sama dengan pi per 8. Gitu ya, pi per 8. Supaya dapat pi per 2, maka ini dikalikan berapa? 4. Benar ya? 4. Hati-hati, dia nilainya harus sama. Pi per 4. Dikurang. Nah, ini habis ya, pi per 8-nya udah habis, tinggal siapa? Dikurang pi. Maka jawabannya adalah pi per 8 dikali 4 kurang pi. Apa opsinya? Mana nih opsinya? B ya? Brazil. Oke. Ya, oke. Baik, satu soal lagi ya. Satu soal lagi, ini soal nomor 6. Oke, satu soal. Sepertinya 2 soal lagi. Oke, baik. Jika Y sama dengan sin 3X dikurang cos 3X, tentukan dy dx dengan x-nya sama dengan 45 derajat. Maka solusinya apa? Sama seperti tadi. Kalau ini lebih mudah, tinggal kita turunkan saja fungsinya. Y itu sama dengan siapa? Sin 3x ini udah masuk turunan rantai sederhana ya. Cos 3x. Dari sini kita dapati Y aksennya adalah turunan sin adalah siapa? Tetap ditulis ya, sin 3x dikali, karena di sini ada turunan sin sama dengan berapa? Cos 3x kan, ini turunan di dalamnya, rantainya 3x, hasil turunannya adalah siapa? 3. Turunan cos adalah min, maka di sini jadi tambah. Oke, berarti dia cos turunannya adalah sin 3x. Turunan di dalamnya adalah siapa? 3. Oke, sama ya. Nah, dari sini kita dapati nilainya adalah Y aksennya, untuk Y aksennya nilai X-nya 45 derajat ya. Maka kita dapati di sini 3 kali cos 45 kali 3 berapa? 100? 100? Halo, suaranya mana? 135, Iya, oke, 135 derajat. Ditambah 3 kali sin 135 derajat. Untuk nilai ini hati-hati, sudah ada di luar kuadran 1. Maka kamu harus perhatikan. Kuadran 1 nilai kuadran 1 135 berada di kuadran 2. Nilai cos bagaimana? Negatif. Negatif. Oke, nilai 135 itu sin 135 itu sama dengan berapa? Setengah akar 2, ya kan relasinya. Cos 135 derajat itu juga bernilai setengah akar 2. Cuma bedanya yang satu dia positif, yang satu negatif, karena sin karena cos di kuadran ke berapa?
Cos 4. di kuadran kedua 135 itu bernilai negatif kan, min setengah akar. Sorry, ini kok saya buat ini sih? Akar 2 ditambah yang di sini positif 3 kali setengah akar 2, maka akan menghasilkan nilainya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Akar 2 itu, Mem. Oh iya, akar 3 yang saya tulis ya. Oke, akar 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Kok nggak respon gitu sih? Saya seperti berbicara pada layar. Tidak ada manusia di sini. Oke, baik, bisa ya. Jadi kalau ini turunan rantai sederhana, nanti mungkin kita kan sudah belajar turunan rantai trigonometri. Oke, baik. Satu soal lagi, masih di turunan rantai. Nah, jika Y sama dengan sin, dikali sin, di dalamnya sin lagi, sin X sampai tak terhingga, maka tentukan dy dx sama dengan 0. Oke, ini saya mau mengingatkan kembali tentang aturan rantai dari suatu fungsi. Oke, secara sederhana dulu, kalau ada fungsinya itu Y sama dengan f, gx, f, gh. Saya satu lagi ya, h dalam fungsinya X ini, berarti ada 3 fungsi nih ya. Maka Y aksen sama dengan apa nak? Secara rantai. Kan kamu akan cari fungsinya siapa? Fungsi yang di dalamnya dulu ini turunan dari H aksen. H aksen X dikali G aksen X gitu ya. Dikali F aksen X. Iya kan? Yang dia secara selama ini misalnya kita bisa buat dy dx itu akan sama dengan, nanti kan fungsinya dirubah dalam UV gitu ya kan, bisa sama dengan dy du dikali du dv dikali gitu ya, dv dx itu fungsinya. Maka dari sini kan dia ini kita turunkan dari yang dalam sampai yang keluar. Kemarin konsepnya begitu. Nah, untuk kasus soal yang ini, ketika kamu ketemu Y sama dengan sin, di dalamnya sin, kemudian sin lagi, sampai dia tak hingga sin yang paling dalam itu adalah siapa? Turunan yang paling dalam itu adalah sin X. Berarti kalau di sini yang paling dalam itu adalah HX. Oke? Supaya mudah kan kita turunkan lagi yang paling dalamnya itu kan, rantainya. Maka Y aksen sama dengan turunan sin X sama dengan berapa? Cos X, Mem. Iya, cos X. Cos X, berarti ini kan diturunkan lagi. Cos dan seterusnya. Begitu kan hasil turunannya? Oke, tapi nanti ada perkalian lagi, ada sinnya juga. Ya kan? Maka ini ada perkalian yang sampai dia tak hingga, tetapi kamu udah dapat kata kunci ada di awal itu cos X, turunan paling dalamnya. Nah, ketika Y aksen itu X-nya adalah berapa tadi? 0, ya? 0, gitu kan? Ya. Maka nilai ini adalah siapa? Cos 0 berapa? 1, Mem. Cos 0, 1. Tapi kamu nanti di dalamnya kan ada sin kan? Ketemu ada perkalian sin kan? Dalamnya lagi, di luarnya. Iya, ya. Oke. Sin itu turunan, sin X sama dengan berapa? Kalau dia X-nya 0. Berarti di sini ada dia 1 kali 1, tapi ada ujungnya yang dia dikalikan 0. Maka hasil turunan yang di atas, si aksennya adalah sama dengan 0. Bisa sampai di sini? Memahaminya? Hairil mustaqim? Bisa? Baik, oke. Mem, kenapa itu bisa ada sisa 1 sin, Mem? Saya buat gini, supaya lebih mudah. Ini kan tadi banyak tak hingga ya. Kalau kita buat aja dia, misalnya Y-nya sama dengan sin. Dalam kurung lagi sin X. 2 ya, misalnya. Dalam 2 kurung. Kamu akan menurunkan ini, kan yang paling dalam ini, sin X. Yang paling dalam X, ya kan? Paling luar sin X, baru sin X. Sin X. Oke, sekarang ketika kamu ingin mendapatkan turunan Y aksen, maka kan yang kamu turunkan adalah ini dalam nih. Turunan X berapa? 1. Cos, Mem. Turunan X sama dengan turunan X 1. Turunan sin X sama dengan berapa? 1. Cos X. Cos X. Ya kan? Cos X. Tapi kan
di dalam ini dia dapatnya turunan sin X adalah cos X. Di sini cos X. X-nya di sini adalah siapa? Sin X, gitu kan? Benar? Baru dikalikan siapa lagi? Dikalikan sin X, gitu ya. Dikalikan cos X, turunan di dalamnya lagi, gitu kan? Jadi turunan sin X adalah cos sin X. Kemudian di sini adalah dikalikan turunan dari sin X adalah sin cos X. Ya, maka kita akan dapatin nilainya adalah di sini berapa? 1 dikali cos sin X-nya itu 0 dikalikan lagi dengan cos X, gitu ya. Oke, mustaqim dapat. Maka hasilnya adalah sama dengan berapa di sini? Akan memuat di dalamnya selalu ada nilai sin 0. Ada perkalian yang dikalikan sama dengan sin kali 0. Sampai ujung akhirnya itu dikalikan sin 0. Maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Mustaqim. Oke. Dapat? Mem, saya mau nanya, Mem. Tunggu, saya dapat ini. 1 dikali cos berapa? Sin X ya? Sin X berapa? 0 ya? Cos 0 dikali cos 0. Oke, hasilnya berapa sama dengan? 1 kali 1 kali 1. Oh iya, hasilnya dia adalah tidak ada yang akan memuat 0 ya. Karena ada cos 0 di sini ya. Cos 0 dikali 1. Maka jawabannya adalah sama dengan berapa? 1. Oke, sip. Ya, Dayang tadi mau nanya apa, Nak? Miss, itu kan Mem, Y sama dengan sin buka kurung sin X. Itu gimana Mem kalau misalnya UP gitu Mem? Kan ada penjumlahan Mem. Jadi dalam UP, dia bukan UP loh, Nak. Fungsi dalam fungsi, hati-hati. Kalau dia ada Y sama dengan sin kali sin X. Ini yang 2 dulu ya, supaya jangan bingung ya. Nanti seterusnya kan sama. Nah, ini ada fungsi. Yang pertama, fungsinya itu adalah kita misalkan U sama dengan sin X. Oke, benar? Maka Y itu sama dengan sin siapa? Sin U. Iya, kamu dapati DU DX hasilnya adalah siapa? Cos X. Iya. Yang kamu dapati di sini DY DU sama dengan apa? DY ini kan DY terhadap DU kan? DY DU adalah siapa? Cos U. Iya, cos X. Gitu kan? Nah, satu lagi U tadi adalah si X kan? U tadi si X. Kita mau dapatkan DY DU. Ini turunin dalam lagi ada X itu, U itu sama dengan X. Iya. Maka kita dapati turunannya itu DU terhadap DX sama dengan 1. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ambil rantainya. Rantainya DY ini kan Y terhadap fungsi X kan? DY DX itu sama dengan apa? DY, saya susun ya, DY DU dikali DU DX, benar kan? Dikali siapa? Dikali DU DX-nya udah ada di sini, DU DX. Hasilnya sama dengan apa? Kan dia habis ini. Sorry, U-nya kan udah dapat dari sin X. Kan sudah habis ini kan? U-nya habis dapat di DX kan? Maka kamu dapati di sini hasilnya adalah siapa? Wah, saya buat sama ya. Ini saya ini kan ya. Yang ini Y itu adalah sin U. Saya taruh di atas ya. Ini sin U. Kita anggap ini tadi U kan? Y sama dengan Y sama U sama dengan sin X. Berarti DU DX adalah cos X. Oke? Nah, ini bukan Y tapi U. U sama dengan ini enggak ada ya. Ini enggak saya pakai ya. Ini adalah siapa? U sama dengan X. Berarti DU ini D Y sama dengan tadi sin, kok jadi beribet ya? Bentar. Saya ulang ya. Rumit, Mem. Jadi beribet saya buat. Bentar. Saya ulang dulu ya. Pak Maha sebentar ya Pak Maha. Biar ini. Oke. Saya perbaiki dulu biar rapi. Terus ya, biar rapi. Kita mulai dari DY-DU-nya tadi. Oke, kita mulai ya. Oke. Kita misalkan. Oke, di sini kita misalkan. Kita misalkan ya, dari awal. Dari awal hasilnya adalah oke. Ya, dari awal. Ya. Sekarang kita misalkan ini adalah siapa tadi?
U, ya kan? U itu sama dengan sin X. Benar? Maka diperoleh DU terhadap DX sama dengan apa? Cos X. Cos X. Oke. Sekarang Y itu sama dengan sin siapa? Ini kan tadi sin X adalah U. Y sama dengan sin U. Oke. Sampai sini paham? Maka ketika kita turunkan hasilnya adalah DY terhadap siapa? DU. Hasilnya adalah turunan dari sin U adalah siapa, Nak? Cos U. Cos siapa? Cos U, iya kan? Cos U. Nah, sekarang kita mau dapati Y aksen itu kan sama dengan DY DX, iya kan? Karena fungsinya dalam X. Sudah? Sama juga nilainya dengan ini, DY DU. Iya? Bisa? Dikali DU DX. Oke, dapat? Bisa? Dapat, Mem. Nah, Bisa, Mem. dari sini kita dapati DU itu adalah siapa? Cos U. Oke? Dikali siapa? Cos X. Benar? Nah, cos U itu siapa? Cos U itu adalah U-nya tadi sama dengan sin X. Di sini adalah sin X. Benar? Bisa sampai di sini? Bisa, Mem. Oke, dikali siapa? Dikali cos X. Sudah? Nah, pada saat hasil turunannya ini tadi Y aksennya X-nya itu sama dengan 0, maka kita akan dapati Y aksennya itu, kelihatan nggak? Y aksennya itu adalah cos, kita masukkan fungsinya, cos sin 0. Sin 0 sama dengan berapa? 0 kan? Berarti ini cos 0 dikali cos X. Cos X itu sama dengan berapa tadi X-nya? 0. Cos 0. Dari sini kita dapati dan seterusnya. Jadi kalau fungsinya panjang sampai berhingga, maka akan terus ada fungsi di dalam fungsi cos itu memuat sin 0. Maka kalau dia sin 0 kan hasilnya 0, memuat di dalam cos 0. Makanya cos 0-nya tadi hasilnya berapa? 1 dikali cos 0-nya lagi di sini berapa? 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Begitu. Bisa? Sampai sini Mustaqim tadi yang bertanya? Saya buat 2, tidak buat 3. Jadi kalau buat 3 nanti akan terus dapat DU, DX sampai seterusnya. Itulah di aturan rantai turunannya. Oke. Sekarang sudah paham? Insyaallah, Mem. Oke, insyaallah paham ya. Baik, itu mungkin soal terakhir. Soalnya mudah-mudahan hari ini dapat menyelesaikan ujian ulangan hariannya. Minggu depan kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu aplikasi turunan trigonometri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.